Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahni Himayatila, mahasiswi PPG Daljab batch 4 tahun 2025, prodi PAI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, dengan nomor induk mahasiswa 5251204744. Hari ini saya mengambil praktik video di SDN Dharma Jaya, Kawalu, Kota Tasikmalaya, kelas 3 fase B tentang indahnya belajar hadis. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baca doa. Coba bacakan surat At-Tin. Shadaqallahul Adzim. Coba sekarang keluarkan buku dan alat tulisnya. Ibu akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir? Nasri, kenapa Nasri? Izin. Siapa lagi? Fikan. Fikan kenapa? Izin sama. Selanjutnya, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Cung, yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa pembelajaran sebelumnya? Tentang sholawat. Tentang sholawat. Apa itu sholawat? Sholawat itu lantunan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantunan atau doa untuk Kanjeng Nabi. Coba kan satu sholawat. Sholatan tanhalu bihil qodu tanfaridu bihil urabu watuddo bihil hawaidu watunalu bihil rogoibu wa husnul halatini wa
Masih semangat belajarnya? Masih. Coba Ibu cek dulu semangatnya. Dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pembelajaran hari ini tentang indahnya belajar hadis. Apa itu hadis? Ada yang tahu hadis? Ada yang tahu hadis apa? Nih, kelihatan tidak? Hadis adalah yang disandarkan kepada perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat keadaan beliau yang berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran untuk menjelaskan, menetapkan dan ajaran Islam. Jadi hadis itu perkataan, perbuatan, ya, perkataan, perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang diucapkan Kanjeng Nabi, segala sesuatu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut hadis, ya. Seperti halnya jika perbuatan seperti halnya minum sambil duduk atau makan sambil duduk. Siapa di sini yang suka makan sambil lari-lari? Ada? Yang minum sambil lari-lari? Suka ada? Ada tuh. Itu tidak mencontoh Nabi, karena Nabi mencontohkan minum dan makan sambil duduk. Nah, selanjutnya tentang sholat. Apa itu sholat? Beribadahnya siapa? Beribadahnya siapa? Umat apa? Umat Islam. Nah, sholat adalah ibadah dalam Islam diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu ibadahnya muslim, orang yang beragama Islam, yang diawali oleh takbiratul ihram. Coba seperti apa takbiratul ihram? Nah, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Gimana salam? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, secara bahasa sholat adalah doa, ya. Sholat itu doa. Caranya kita berkomunikasi dengan Allah itu dengan cara sholat. Makanya kalau sholatnya tidak benar, bakal sampai tidak doa kita kepada Allah? Tidak. Makanya harus benar. Sudah hafal semuanya gerakan sholat dan bacaannya? Sudah. Sholat itu dalam rukun Islam nomor keberapa? Nomor ke-2. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kedua, ibadah haji. Yang pertama syahadat. Gimana bunyinya? Ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau sholat ada berapa waktu? 5. Waktu yang pertama sholat apa? Subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Jadi ada 5 waktu. Kalau zakat, siapa yang mengeluarkan zakat?
Orang yang mampu. Kalau di keluarga kita siapa yang mengeluarkan zakat? Orang tua. Yang keempat puasa. Puasa setahun berapa kali yang wajib? Satu bulan. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Yang kelima, ibadah haji bagi siapa? Bagi yang mampu, ya. Kalau tidak mampu tidak perlu memaksakan untuk beribadah haji. Nah, hadis tentang sholat tiang agama. Coba, kelihatan tidak? Tidak? Rasul amril islamu wa amuduhu sholah. Artinya, inti Islam dan tiangnya sholat. Nah, tiang agama Islam itu sholat. Jika sholatnya tidak benar, kalian tahu tiang? Mana coba di sini ada tiang tidak? Tuh, di luar. Kalau misalkan bayangkan panggung ada tiangnya? Kalau tiangnya roboh bakal kayak gimana? Bakal roboh juga panggungnya ya. Kalian kursi yang diduduki. Nah, ada kakinya? Nah, kakinya itu adalah tiang. Kalau tiangnya rusak bakal kayak gimana? Roboh. Kalian bakal gimana? Bakal jatuh. Seperti halnya sholat. Kalau sholatnya tidak benar, kalau sholatnya sering ditinggalkan, maka akan apa? Imannya akan rubuh imannya. Nanti terjatuh ke, kalau sholatnya tidak benar nanti terjatuh ke neraka. Seperti halnya kursi yang kalian duduki. Kalau kakinya rusak, keropos, kalau diduduki kalian bakal apa? Bakal jatuh. Seperti halnya sholat. Kalau sholatnya tidak benar, maka imannya juga tidak akan benar. Makanya perbaiki dulu sholat. Nah, sekarang ibu akan memberi kalian kelompok. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 namanya bebas, terserah kalian. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan memberi kalian 1 lembar soal yang kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Tasya. Bebas. Mesin kedisian gitu kan. Hah? Wios. Coba diisi ya, diskusi dengan kelompoknya.
Diberi waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Sudah semuanya? Sudah. Kumpulkan ke depan. Coba setiap kelompok perwakilan ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Setiap kelompok satu orang ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Bacakan soal dan isinya. Apa pengertian hadis? Satu, hadis adalah hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru. Betul. Sekarang nomor 2. Tidak. Nomor 2. Dua, apa pengertian sholat? Menurut bahasa sholat adalah doa. Nah, betul. Sekarang nomor 3. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Coba sekarang nomor 4. Nah, betul. Coba tepuk tangan untuk teman-teman kita. Kumpulkan lagi di sana kertas. Jika sudah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD. Sudah semuanya? Sudah. Nah, buat yang sudah, coba kumpulkan ke depan. Tiap kelompok per kelompok. Jadi per kelompok kumpulkan di satu orang. Jadi satu orang yang ke depannya. Nah, sudah? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba sekarang tepuk semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita pelajari itu yang pertama apa? Masih ingat? Tentang hadis. Apa itu hadis? Ucapan, perkataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tentang sholat. Ada berapa waktu sholat itu? 5. Apa aja? Nah, seperti itu ya. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang mendalami tentang hadis sholat ya. Hadis tentang kewajiban sholat. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan, karena sholat itu apa? Sholat adalah tiang
agama. Jika tiangnya roboh, jika tiangnya rusak, maka imannya juga akan rusak, akan roboh. Diibaratkan seperti rumah ya. Lihat tuh, seperti di sana ada tiang. Jika tiangnya keropos, apa yang akan terjadi? Roboh ya. Makanya harus dijaga sholatnya ya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, Alhamdulillah dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Sekarang coba rapihkan kembali mejanya. Sudah rapi? Sudah. Nah, jika sudah, duduk yang rapi semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Subhanaka Ibu memberi pesan agar kalian jangan pernah meninggalkan sholat ya. Dimanapun, dalam sesibuk apapun, jangan meninggalkan sholat. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.